Terima kasih buat kehadirannya Bapak Ibu Saudara. Pada malam hari ini kita akan mempelajari soal kitab kehidupan. Bapak Ibu Saudara, di layar sudah saya tampilkan. Ini adalah poin-poin yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kita akan melihat apa yang ditulis di Alkitab soal kitab kehidupan. Nah, poin yang pertama yang akan saya sampaikan itu adalah apakah kitab kehidupan itu dan kapankah nama kita ditulis dalam kitab kehidupan. Dan poin yang ketiga adalah bisakah nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Ya, ini 3 poin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mari kita lihat di layar yang berikut. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu itu buka Alkitab, mempelajari Alkitab dan mencari istilah kitab kehidupan, ya baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka kita akan temukan dalam perjanjian lama, ini paling tidak dalam Alkitab terjemahan versi LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, di dalam perjanjian lama versi LAI, Bapak Ibu hanya akan menemukan ada 1 ayat yang di dalamnya tercantum kitab kehidupan, yaitu di kitab Mazmur. Dan dalam perjanjian baru itu ada 7 ayat. 1 ayat itu di surat Filipi, ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dan 6 yang lain ya di dalam perjanjian baru itu di kitab Wahyu. Jadi apabila Bapak Ibu mempelajari kitab Wahyu, maka akan menemukan ada 6 ayat yang di dalamnya disebutkan soal kitab kehidupan. Jadi total hanya ada sekitar 8 ayat saja. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan di sini Bapak Ibu, bahwa yang namanya kitab kehidupan itu dari sejak zaman perjanjian lama hingga perjanjian baru, orang Israel itu sudah mengetahuinya. Ya, paling tidak tokoh-tokoh Alkitab baik di perjanjian lama dan perjanjian baru itu mengetahui soal yang disebut kitab kehidupan, ya, keberadaan dari kitab kehidupan. Mereka sudah mengetahuinya. Bahkan di Mazmur itu ada 1 ayat ya yang ditulis oleh Raja Daud, ya, Daud menyebutkan di dalamnya juga soal kitab kehidupan. Ya, rupanya tokoh-tokoh perjanjian lama itu juga mengetahui soal kitab kehidupan. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita lihat layar yang berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh ayat di dalam perjanjian baru soal kitab kehidupan. Nah, saya akan bacakan di sini. Bahkan ku minta kepadamu juga Sun Sugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, ini salah satu contoh ayat yang di dalamnya tercantum soal kitab kehidupan, yaitu di kitab Filipi. Ini kalimat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, ya, ditujukan kepada seseorang yang namanya Sun Sugos. Dan di dalam ayat ini Bapak Ibu, ini Rasul Paulus itu mengatakan bahwa rekan-rekan pelayanannya itu adalah orang-orang yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saya ulangi lagi. Di dalam surat ini Rasul Paulus menyebutkan bahwa rekan-rekan sekerjanya itu adalah orang-orang yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, mari kita lihat ayat yang lain. Di dalam Wahyu ini adalah salah satu contoh ayat yang di dalamnya kita bisa menemukan kata kitab kehidupan. Ya, di situ dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain
yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu bisa perhatikan di sini, di Wahyu 20 ayat 12, ini adalah satu peristiwa yang dimana ini adalah tentang penghakiman yang terakhir. Ya, dimana di situ di ayat sebelumnya dituliskan soal tahta putih. Ya, Tuhan duduk di sebuah tahta yang berwarna putih dan dia menghakimi banyak orang di sini. Dan dikatakan, aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan seterusnya. Dan kitab yang lain yang dibuka pada penghakiman yang terakhir itu adalah kitab kehidupan. Kalau Bapak Ibu baca selengkapnya konteks ini, maka Bapak Ibu akan menemukan setelah orang-orang mati ini dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan yang tertulis dalam kitab-kitab dari yang terakhir, maka Tuhan akan membuka kitab kehidupan dan dicari nama dari orang yang sedang dihakimi, apakah ada di situ atau tidak. Dan kalau tidak ditemukan, maka orang itu akan masuk ke dalam neraka. Ya, ini peristiwa penghakiman yang terakhir. Nah, mari kita lihat di layar yang berikut. Salah satu ayat Bapak Ibu soal kitab kehidupan, Lukas 10 ayat 20. Dan memang Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa di dalam ayat ini Bapak Ibu tidak akan temukan kata kitab kehidupan. Tapi melalui ayat ini kita bisa mengetahui sebuah kebenaran soal kitab kehidupan. Mari kita lihat di Lukas pasal 10 ayat 20. Jadi ini adalah ayat pertama di mana kita akan mulai mempelajari, mengetahui apa itu kitab kehidupan. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ini kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada 70 orang murid di mana mereka telah pulang dari pelayanan mereka ke daerah-daerah di mana mereka diutus oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka diutus berdua-berdua. Dan setelah mereka pulang dari pelayanan mereka, para murid, yaitu 70 orang murid, itu mereka cerita, bersaksi, memberikan laporan pelayanan. Dan mereka bersuka cita karena apa? Di dalam pelayanan mereka roh-roh itu takluk dan tunduk kepada mereka. Jadi mereka ngusir setan-setan dan setan-setan itu pergi daripada mereka. Tetapi Bapak Ibu, setelah 70 orang murid ini memberikan kesaksiannya, Tuhan Yesus mengatakan sebuah kalimat. Dikatakan bahwa kamu ini bersukacitanya jangan karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bapak Ibu, kalau pelayanan itu berhasil, pasti kita akan bersukacita. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, sekalipun laporan pelayanannya bagus dan luar biasa, tetapi Tuhan Yesus memberikan sebuah catatan penting, memberikan peringatan kepada mereka. Nah, kalian itu jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk dan mereka pergi daripadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, pertanyaannya adalah, maksudnya apa itu nama terdaftar di surga? Nah, kalau kita hubungkan Bapak Ibu dengan ayat berikut, ya, yang kita sudah baca, yaitu di Filipi 4 ayat 3, maka kita bisa melihat ada hubungannya. Tadi dikatakan bahwa kita harus bersuka cita kalau nama kita itu terdaftar di surga. Dan kalau kita lihat di Filipi 4 ayat 3, maka kita akan mendapatkan sebuah kebenaran bahwa
nama-nama kita itu terdaftar di sorga, tapi terdaftarnya itu dalam kitab kehidupan. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kita ini harus bersuka cita bukan karena pelayanan yang berhasil, tetapi bersukacitalah kalau namamu itu terdaftar di sorga. Dan di dalam surat Rasul Paulus itu ada disebutkan soal tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi kita bisa simpulkan untuk sementara ini bahwa yang disebut terdaftar di sorga itu maksudnya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu, yang namanya kitab kehidupan itu hanya ada di sorga. Dan kalau Bapak Ibu pelajari soal kitab kehidupan, maka Bapak Ibu akan menemukan bahwa betapa pentingnya nama kita itu terdaftar di dalam kitab kehidupan yang ada di sorga. Nah, mari kita lihat slide yang berikut. Jadi kalau kita melihat dua ayat yang sudah kita baca soal apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada ke-70 orang murid dan juga surat Rasul Paulus kepada seseorang yang namanya Sun Sugos, maka kita bisa dapatkan Bapak Ibu, untuk sementara ini kita tahu bahwa yang namanya kitab kehidupan itu adalah sebuah kitab yang di dalamnya itu ada nama-nama orang yang terdaftar di surga. Jadi kalau seseorang namanya itu terdaftar di surga, itu artinya nama mereka itu juga pasti ada di dalam kitab kehidupan. Jadi dengan kata lain, kitab kehidupan itu apa? Kitab kehidupan itu adalah sebuah kitab atau buku yang di dalamnya ada nama-nama orang yang terdaftar di surga.